Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Hari ini kita akan membahas tema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Disimak baik-baik ya videonya. Tumbuhan. Tumbuhan itu merupakan salah satu contoh dari makhluk hidup. Nah, bagaimana kalau dengan meja, buku, dan pensil? Meja, buku, dan pensil ini termasuk golongan benda mati anak-anak. Perlu diingat, kalau meja, buku, dan pensil ini bukan termasuk makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang membedakan dia dengan benda mati. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang sudah tahu belum? Yuk kita bahas sama-sama. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ialah bergerak. Bergerak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berpindah dari tempat atau kedudukan, atau tidak diam saja. Contohnya itu yang sering kalian lakukan, seperti berjalan, berlari, dan menari, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Bergerak pada hewan ini bisa kita amati kedua hewan tersebut. Ada hewan ikan dan hewan cicak. Bergerak pada hewan ikan dan cicak ini memiliki perbedaan. Kalau hewan ikan itu bergerak dengan sirip dan ekornya, sedangkan hewan cicak bergerak merayap dengan kakinya. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya ialah bernafas. Bernafas adalah menghirup dan mengeluarkan udara. Menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Pada manusia dan hewan, oksigen ini sangat diperlukan untuk pembakaran makanan menjadi energi dalam tubuh. Nah, sebelumnya anak-anak sudah belajar kan dengan Bu Vika, apa saja alat-alat pernafasan pada hewan? Masih ingat tidak? Ada berapa ayo? Ya, alat-alat pernafasan pada hewan itu ada 4. Yang pertama, paru-paru. Proses bernafas menggunakan paru-paru yaitu udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, dan masuk ke paru-paru. Contoh hewan yang bernafas menggunakan paru-paru adalah kucing, kerbau, kambing, dan mamalia laut seperti lumba-lumba. Alat pernafasan pada hewan yang kedua ialah insang. Ikan bernafas dengan insang yang berjumlah 4 pasang atau lapisan. Insang itu terletak di sebelah kanan dan kiri kepala ikan. Contoh ikan yang bernafas menggunakan insang ada ikan mas, lele, ikan mujair, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, alat pernapasan pada hewan yang ketiga ialah trakea. Trakea adalah saluran yang berbentuk seperti tabung atau pembuluh yang terhubung dengan spirakel. Bentuknya bercabang-cabang melewati berbagai bagian tubuh serangga. Nah, hewan yang bernafas menggunakan trakea adalah belalang, capung, dan lipan. Alat pernafasan pada hewan yang terakhir ialah kulit. Karakteristik hewan yang bernafas menggunakan kulit itu biasanya lembab dan tipis. Contohnya itu cacing yang sering kalian temukan, katak, dan lintah. Setelah kita belajar tentang alat pernapasan pada hewan, sekarang kita kembali lagi kepada ciri-ciri makhluk hidup. Tadi kan ciri-ciri makhluk hidup sebelumnya ialah bernafas. Nah, sekarang ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh adalah berkembang dan bertambah besar atau sempurna. Setiap makhluk hidup akan tumbuh menjadi besar dari keadaan semula sampai batas usia tertentu. Perubahan yang terjadi pada makhluk hidup itu menjadi besar atau tinggi, contohnya pada manusia. Manusia, perubahan tubuhnya akan menjadi lebih tinggi pada usia sebelumnya, seiring dengan berjalannya waktu, seperti tubuh kalian, yang pastinya sekarang bertambah tinggi dibandingkan kalian masih berada di kelas 1 SD ya kan?
selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup ialah berkembang biak. Berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam memperbaharui keturunannya untuk mempertahankan atau memelihara spesiesnya. Cara berkembang biak itu ada dua. Yang pertama melahirkan. Contoh yang melahirkan itu ada manusia, gajah, kucing. Ketiganya ini cara berkembang biaknya ialah melahirkan. Nah, cara berkembang biak selanjutnya yang kedua adalah bertelur. Contoh yang bertelur itu seperti ayam, ular, dan burung. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup ialah makan dan minum. Makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Makan dan minum itu untuk memenuhi kebutuhan energi dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Seperti kalian, sebelum belajar pastinya harus selalu mengisi perutnya agar tetap fokus. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi dan selalu rutin meminum air putih. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup ialah peka terhadap rangsangan. Tubuh makhluk hidup akan bereaksi jika ada rangsangan dari luar. Contohnya itu reaksi mata terhadap rangsangan bola atau debu. Atau Bu Vika dan lagi contohnya reaksi mata terhadap sinar matahari. Nah, kalau terhadap rangsangan bola atau debu, jadi ketika bola datang ke arah wajah kita dengan seketika atau otomatis menutup mata kita untuk melindungi wajah kita dari bola tersebut. Nah, contohnya sudah otomatis matanya tertutup karena kita peka terhadap rangsangan. Nah, peka terhadap rangsangan selanjutnya itu tidak hanya pada manusia, pada hewan pun seperti lintah. Contohnya reaksi lintah terhadap garam. Tubuh lintah akan menggeliat terhadap rangsangan garam. Dan pada tumbuhan contohnya itu pada putri malu, daun putri malu terhadap sentuhan. Jadi, tulang daun putri malu akan mengantuk jika mendapat sentuhan dari manusia atau hewan sekitarnya. Nah, peka terhadap rangsangan selanjutnya yaitu reaksi pada hewan kaki seribu yang kalian sering temukan. Tubuh hewan kaki seribu akan membentuk lingkaran setelah disentuh. Jadi ini bukti kalau hewan kaki seribu ini peka terhadap rangsangan. Nah, sekian video dari Bu Vika, semoga bermanfaat. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.